Allah itu sendiri yang bersaksi dan berkata kepada orang banyak, bukan satu orang ya, bukan hanya Yesus di situ ya, orang-orang banyak dan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Oke, dia berkata, inilah anak yang aku kasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Apa itu tidak menunjukkan dia adalah Tuhan? Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kembali lagi kita ke belakang. Bahwasanya kalian berkata, oh, apa yang buat Tuhan Yesus itu adalah Tuhan bapak-bapak gereja. Kita kembali lagi ke ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya kan? Dan firman adalah Allah itu sendiri. Itulah kesimpulannya. Yang membuat Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya bukan bapak-bapak gereja. Memang dia Tuhan gitu loh. Dia Tuhan. Jadi dia di waktu dia manusia, dia menunjukkan keteladanannya. Kalau kalian bilang Yesus adalah manusia, ya benar, kami Kristen membenarkan. Tapi kalian nggak boleh menyangkal kalau kami mengatakan dia Tuhan. Gitu loh. Karena memang dia datang berwujud manusia. Jangan gagal paham. Kembali lagi waktu Yesus dibaptis, saksinya Allah itu sendiri dan orang-orang banyak. Udah, Yesus memang nggak berkata aku Tuhan, karena dia berkata kalau aku bersaksi pada diriku sendiri. Waktu habis, Belsiu. Kasih dulu. Habis. Silakan umat, jangan minta waktu, sudah habis 16.30. Silakan. Saya perlu bicara nih, host. Udah selesai. Makanya harus berbagi waktu. Jadi ini si Bels ini. Oke ya, 16.33 saya stop. Silakan. Oke, si Bels ini selalu pura-pura lupa ingatan, ya. Selalu mau ngomong-ngomong untuk mau cocomologi gitu, memaksakan supaya Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia lupa bahwa Yesus itu berhamburan mengenalkan dirinya hanyalah utusan, mengenalkan dirinya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan adalah Bapa, sudah berdoa kepada Allah. Tapi beliau tidak mau tahu itu. Dia bersandarkan kepada ayat-ayat yang dia paparkan tadi. Padahal yang dipaparkan tadi itu tidak sedikit pun menyentuh ketuhanan Yesus. Ya, justru di Markus, Yohanes, Ulangan sana berhamburan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Iya kan gitu. Di mana landasan Anda dalam beribadah, berkiblat dalam beragama itu kan di Trinitas. Makanya Anda mengimani bapak-bapak gereja ketimbang mengimani ayat-ayat Bible, Injil yang ada di Bible kamu itu. Kamu itu sebenarnya bersandar kepada Putra, Bapa dan Roh Kudus. Iya, jadi apapun yang Anda sandarkan, apapun yang Anda katakan tadi itu nol besar. Tidak ada ayatnya Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Justru Yesus mengatakan di Markus, jawab Yesus itu tidak ada. Dari tadi gue bilang nggak ada ya. Jangan dibantah, bukan waktu Anda. Lanjut ya. Enggak, dia pulang-pulang, nggak boleh, nggak boleh pulang-pulang kita. Jangan, ini bukan waktu Anda, bukan waktu Anda, Belsiu, bukan waktu Anda, bukan waktu Anda. Diam, kau mute. Jangan. Belsu, saya tidak hanya memberikan penjelasan kepada Anda, tapi saya memberikan penjelasan kepada seluruh orang di bawah, yaitu orang-orang Kristen. Karena bukan hanya kamu yang Kristen di sini, supaya mereka paham. Jadi tujuan hidup ini mencerdaskan mereka. Jadi silakan teman-teman yang lain lanjut. Waktu, silakan ada yang mau menambahkan. Alfi sedikit aja ya. Di Kolose 1:15 dan dikatakan di Wahyu 4 nomor 13 atau Wahyu 3 nomor 14, Wahyu 3:14 ya. Dikatakan Yesus itu adalah pengenalan dari segala yang diciptakan. Gitu. Coba ini dibantah. Di dalam Wahyu 3 nomor 14 dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari segala yang diciptakan. Nah, lalu di dalam Kolose 1:15 selesai, Bang. Selesai, waktu habis. Silakan, siapa yang mau nyambung dari Kristen? Ya. 36 saya stop. 36 saya stop. Lanjut. Oke, host. Jadi saya menjawab yang tadi Pak Sinalar ini narasikan ya, yang Amsal yang 8, Amsal pasal 8 berapa tadi, Amsal 8 berapa tadi,
bahwa itu katanya bukan Tuhan Yesus. Ya memang betul, Amsal ini kan ditulis sebelum Yesus lahir oleh, nggak salah yang nulis itu Salomo. Jadi Amsal ini, kitab Amsal ini ditulis 900 tahun sebelum firman Allah itu menjadi manusia yang ditulis oleh Yohanes 1 ayat 14 itu. Ya benarlah ini apa? Memang dia sebelum dia lahir itu memang dia bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 itu udah jawabannya itu. Yohanes 1 pasal 14 itu, firman itu telah menjadi manusia. Itu yang diceritakan sama perjanjian baru itu, kitab Injil Yohanes dan kitab-kitab Injil yang 3-4 kitab Injil itu. Begitu. Jadi sebelum dia lahir, dia masih bersama-sama dengan Bapa di surga. Firman-Nya itulah yang menuntun nabi-nabi. Nabi Musa, Nabi segala itu Tuhan Yesus sebelum lahir ke dunia masih berbentuk firman dia. Tapi firman-Nya itu menyertai kehidupan orang Israel. Eksis dia di masyarakat Israel itu eksis, dia menjaga bangsa Israel. Contohnya firman itu menjaga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Dia bisa jadi tiang awan, bisa jadi tiang api untuk menahan serangan Fir'aun itu terhadap bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu. Dan juga Musa juga pernah bertemu dengan dia menyerupai pohon, firman itu bisa berupa pohon. Dan juga bisa kalau di perjanjian lama itu banyak itu ada yang firman itu juga bisa turun jadi manusia pada saat Abraham belum punya anak dan menjanjikan kepada Abraham bahwa Sarah yang berapa puluh udah tua renta itu akan itu kan berarti bukan hamil gitu loh. Tuhan dah janjikan. Waktu habis 36, waktu selesai. Sebelum dilanjut, tolong ya, kalau kita sebentar. Sebelum dilanjut, kita harus kalau punya narasi berdasarkan dalil dan data, jangan cerita. Oke, udah. Bentar. Coba Alfi. Sebentar. Saya mau sapa tamu yang baru nih. Saudara Yohan, selamat sore. Silakan perkenalkan diri dulu. Sore, Assalamualaikum. Saya Yohan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Yohan. Nanti kalau Anda ingin bernarasi ada waktunya ya. Silakan di mute dulu. Silakan Bang Api atau Bang Nalar. Waktu 3 menit dari sekarang saya hitung 39 saya stop. Silakan lanjut. Waktuku kapan? Tunggu Pak Alamin. Oke, coba Alfi. Tadi yang bernarasi siapa? So tahu lo kan? Iya. Nah, sekarang kalian sekali dua silakan. Tadi kalian sekali dua ngomong enggak ada yang kom. Jadi 3 menit ya. 3 menit. Sekarang giliran Muslim. Tadi kalian sekali dua enggak ada yang komplain. Sekarang giliran Muslim dari dulu. Aduh, dengar dulu. Ini kan gantian ya. Satu kali Kristen, yang ngomong itu satu harus kali Kristen. Dengar dulu. Moderator. Sebentar. Coba begini Sebentar. sambil ngomong, suruh mereka tuh tap layar dulu biar awet Ya. ini. Jadi begini ya, Ngobrol makanya tuh disimak nggak ada betul-betul layar ya. dulu, Kita diskusi di sini sekali Kristen, sekali Muslim. Barusan sok tahu lu dari umat Kristen. Sekarang giliran umat Muslim menanggapi. Silakan. 3 menit dari sekarang. 16.40 saya stop. Silakan. Alpi, Nalar, Isa mau menanggapi silakan. Atau M3. Lanjut dulu silakan. Bang Nalar, lanjut dulu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Oji, lanjut dulu, Silakan. Bang. Kalau mau menanggapi silakan. Oke, tadi kan bahwa Yohanes 1 nomor 1 kan ya, bahwa berasal bersama-sama. Di situ berkatakan di dalam Saint Agustinus ya, di dalam bukunya Confessions of Saint Agustinus mengatakan itu adalah catatan kaki dari Hypnopatinus. Ya, di situ di dalam catatan kaki dalam NIV itu mengatakan itu bukan bersama-sama atau together,
Ya, tapi berasal. Itu ada pasal disalah artikan sama pihak yang lain. Di situ harusnya pada mulanya firman itu berasal dari Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Harusnya seperti itu, bukan bersama-sama. Di dalam artian pun salah gitu untuk pengertian dalam bahasa Indonesia. Di dalam catatan kaki NIV itu mengatakan seperti itu. Itu kalau mau silakan dibantah, bantah gitu. Di dalam bukunya Confessions of Saint Augustinus ya, itu mengatakan juga itu adalah himne Platinus dari Plato. Tuh silakan Bang Nalar yuk. Tuh bantahan saya tuh. Yuk silakan Bang Nalar. Silakan, ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, Anda habisin dulu ya. Kalau ada mau nambahin Pak. Terus bawa-bawa terus di apa? Yohanes 8:58 ya, 38 ya. Bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Itu mengatakan di Yeremia 1 pun mengatakan seperti itu. Di dalam Amsal juga seperti itu. Bahwa Salomo itu ada sejak zaman purbakala. Apakah Salomo juga Tuhan? Misalkan pengertian dari tadi yang aku Abraham ada. Aku ada sebelum Abraham ada. Apakah itu yang menjadi patokan sebagai Yesus itu sebagai Tuhan? Misalkan patokan itu seperti itu. Oke, berarti udah. Salomo Habis waktumu, udah. Diamlah. Oke. Belum, masih ada 1 menit, silakan. Ah, korupsi lagi orang ini kulihat. Udah. Nggak apa-apa. Selesai. Jangan ngatur saya ya. Saya ini pegang timer, jangan ngatur saya. Kalau nggak senang nanti saya tendang ke neraka nanti. Makanya kita lihat dulu patokannya apa Oke, yang menjadikan selesai. Tuhan. Sekarang dari Muslim selesai. Silakan dari Kristen tanggapi. Waktu 3 menit dari sekarang saya hitung 16:43 saya stop. Lanjut. Coba buka dulu Bisa. Alpi. Kau kan bisa on cam kau. Buka dulu Yohanes 5 ayat 30. Bisa gak? Oh, aku yang buka. Ayat 30 sampai Kenapa? 35. Biar aku yang baca. Kau buka aja. Waktuku 3 menit ini. Biar orang ini Yohanes 5 ayat 30. 30 ya. Teratat ayat 30. Oke. Di situ Yesus berkata ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Apakah ada nabi bisa menghakimi? Oke, titik. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu menunjukkan Dia sang firman. Di ayat 31. Kalau aku bersaksi, oke? Kalau aku bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Bisa dipahami bahwasannya Yesus itu nggak bersaksi. Kalau dia bersaksi, nggak ada yang Ulangi percaya. ayat 31-nya, Bang. Ulangi, salah tadi. Ayat 31 tadi ulangi, Anda salah. Ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Oke, bisa didengar. Ya. Jadi jangan bilang Yesus di mana Yesus berkata dia Tuhan, di mana Yesus dia berkata dia Tuhan. Dia nggak bersaksi, saksinya Bapa. Makanya aku bilang kembali lagi di waktu Yesus dibaptis. Oke, kita baca ayat 32-nya. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu. Buka Ya cukup. Itu hanya dia minta membacakan. Silakan. 43 bos. Kau dari tadi korupsi kau. Apa? Udah berubah lagi. Masih Bukan 42 cukup ini. waktu, maksudnya cukup untuk Ya, membacakan 32. karena Ada Anda yang lain karena Anda bersaksi memerintah. tentang aku, Dengar dan dulu. aku tahu bahwa kesaksian Jangan yang diberikannya jangan salah tentang aku pengertian. adalah benar. Dengar dulu. Bisa dipahami. Itu kan Anda Jadi minta jangan tolong. Anda Anda minta bertanya, tolong. Sebentar di dulu. mana Yesus Tahan berkata dia dulu. Tuhan. Tahan dulu, Ini Bang. dikorupsikan terus ini waktu gini. Nggak adil kau. Tahan dulu, ini ku tambah waktunya. Belsiu tadi Oke, kan oke. minta tolong Alpi membacakan, bukan Anda yang membacakan. Itu waktunya saya potong. Nah, sekarang Aku sudah yang dibaca, membaca, sudah dia yang dibaca. membuka loh. Sekarang silakan Belsiu lanjutkan. Masih ada waktu. 45 Oke. saya tutup. Jadi Silakan. jangan buat pertanyaan konyol yang bertanya di mana Yesus dikatakan dia Tuhan, gitu loh. Yesus nggak berkata dia Tuhan, karena itu sudah disaksikan dan saksinya Bapa loh, Allah itu sendiri loh.
di waktu di Sungai Jordan. Jadi jangan buat pertanyaan konyol kayak gitu. Itu pertanyaan ya yang nggak ada gitu loh. Oke, bisa dipahami ya. Indo 43. Aku konsisten ya kalau ke waktu. Lanjut. Hmm. Masih ada 2 menit. Saya tambahkan. Silakan. Pak Indra nanti beri 3 menit Enggak. per satu 2 menit orang tadi aja. karena terhambat oleh membacakan. Dia minta bacakan. Itu enggak saya hitung. Biarin. Masih ada sisa 1 menit lagi. Silakan. Tambahkan Oke, lagi. seperti yang dikatakan tadi di bahasa mana itu aku nggak tahu. Berasal dari Allah katanya. Bahwasanya firman berasal dari Allah. Kita jangan lupa sama sambungannya. Dia kan berkata bahwasanya firman adalah Allah itu sendiri. Gitu loh. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu nggak boleh kalian bantah. Karena itu keimanan kami. Gitu. Kalau kalian membantah, berarti sama aja kalian itu menghujat namanya. Gitu loh. Oke, lanjutlah. Iya, nggak ada lagi tambahan. Nggak ada, udah bisa Oke, menjawab saya itu aja, tutup. simpel-simpel aja. Silakan Bang Isa atau Bang Nalar, Bang Alfi untuk menanggapi. Saya izin turun Waktu dulu, saya kasih mau waktu. maghrib ini soalnya, Bang. Assalamualaikum. Oke, Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang Alfi atau Bang Nalar mau Bang Oji. menanggapi. Ada waktu Silakan, Bang Oji. 3 menit dari sekarang. Bang Nalar, silakan. Siap. Sampai di mana tadi itu? Aku dengar dia ngoceh tuh anak. Ya, 16.8 saya stop. Lanjut. Ya, mau terus menyulap dengan mempunyai dasar nggak ada. Inilah kalau kita mengatakan bahwa kita mau bicara apa lagi ya, iya kan? Kenapa? Dari tadi kita nunggu ayatnya nggak ada. Tapi dia selalu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ketika dia mengatakan Yesus adalah Tuhan, harus ada landasan utamanya, yaitu pendeklarasian Yesus itu sendiri. Dia mengatakan bahwa dia adalah Allah, seperti Tuhan kami, gitu ya. Mendeklarasikan dirinya di surat Taha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, dan sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Itu namanya Tuhan yang benar, Tuhan yang betul, Siapa saksinya? apa ya? Bukan dicocomologi, dipaksa-paksakin yang tidak bisa dipaksa begitu. Sampai larinya ke apa namanya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Namanya bersama-sama itu berbeda, bro. Kalau misalnya pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, itu sudah beda. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadinya bersama-sama, cumanya bukan. Ini kan nggak bisa sampai pikir gitu, nggak sampai fikri. Kan begitu fikri kan. Jadi adapun Anda mau memaksakan kehendak Anda, silakan, itulah iman Anda. Tapi secara fakta dan faktualnya umat Islam sudah mensodorkan ayat-ayat, kemudian kami membuktikan bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah doktrin Anda. Kenapa saya katakan doktrin Anda? Karena itu Anda pegang dari doktrin-doktrin gereja tadi, Putra Bapa dan Roh Kudus adalah firman dan sebagainya. Sedangkan Yesus dengan Oke, tegas waktu mengatakan, habis. ya. Jadi begitu 16.47. temannya. Jadi Ya. buktikan aja di Silakan ditanggapi dari Kristen, Belsiu atau Sok Taulo, silakan. Tuh biar saya yang tanggapi ya. Tunggu, tapi saya bukan mau menanggapi si Nalar, tapi si M3 official tadi pernyataannya. Boleh? Lanjut Yohan. Amin. Nah, Lanjut. coba Pak M3 official tadi bisa ulang tadi pernyataannya, mungkin tadi ulang pernyataannya. Pak M3 official. Permisi Pak M3 official, bisa diulang tadi pernyataannya soal Yohanes 1 yang berhubungan dengan Platonis. Waktu jalan Yohan, langsung aja. Waktu jalan, M3 sudah nggak ada lagi, nggak bisa dibahas. Silakan tanggapi aja narasi dari Islam tadi, silakan. Ya gini, saya mau menanggapi tentang M3 tadi soal Yohanes 1 itu kutipan dari himne Platonis. Nah, sebelum itu kita bisa bedakan Neoplatonis dan Platonis. Neoplatonis itu suatu paham filosofis Yunani yang ada sebelum Masehi. Sedangkan Platonis ini dan himnanya baru lahir di pertengahan abad kedua. Nah, bagaimana mungkin Injil Yohanes
pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya itu mengutip himne Platonis, di mana paham Platonis itu yang bersifat logos, bersifat mono, baru lahir di pertengahan abad kedua. Nah, ini cacat logika dan cacat sejarah. Dia bahkan tidak bisa bedakan Neoplatonis dan Platonis. Kalau mungkin lebih tepatnya gini, Yohanes mengutip dari Neoplatonis. Nah, kalaupun analoginya seperti itu tidak tepat, karena Neoplatonis mempunyai konsep yang beda. Mereka tidak percaya tentang Tuhan dari Yahudi. Mereka percaya tentang apa? Dewa-dewa Olympus, dewa-dewa Yunani. Bahkan bagaimana mungkin Yohanes mengutip himne dari Neoplatonis yang merupakan bahkan pahamnya beda? Ini tidak bisa. Mungkin kalau sanggahan atau tuduhan Bapak itu tentang Yohanes itu mengutip dari Bang, suaranya kecil. Halo, tes. Ya. Tes. Lanjut. Nah, bahkan mungkin masuk akalnya, walaupun salah, mungkin lebih masuk akal kalau Bapak mengatakan Yohanes 1 itu mengutip dari pemikiran Philo Alexandria, seorang Yunani yang menjadi filsuf. Nah, itu mungkin lebih masuk akal. Tapi ini begitu blunder, serius. Neoplatonis beda dengan Platonis. Neoplatonis sebuah paham tentang dewa Olympus dalam pemikiran filosofis mereka sebelum Masehi, catat sebelum Masehi. Dan Waktu Platonis habis 1650. Silakan dari pihak Muslim mau menanggapi. Boleh saya tambahkan sebentar, host? Sekarang waktunya Muslim yang menanggapi. Silakan. Waktu 3 menit 16.53 saya stop. Lanjut. Pak Indra, kasih aja 3 menit per satu orang Pak Indra. Tapi Pak Indra arahkan nanti orangnya Pak Indra. Kayaknya 3 menit bagi 3 orang kurang gitu Pak. Enggak. Saya tidak membagi 3 menit untuk satu orang ya. Kecuali si yang berbicara kehabisan bahan, ada sisa baru saya lemparkan kepada kawannya. Sekarang giliran pihak Muslim, silakan tanggapi. 3 saya stop. Banalar, Lanjut. silakan. Silakan lanjut Bang. Oke. Bang Uji, Host, saya mau jawab tadi siapa? Nggak Bang Nalar kali ya, di mana Yesus katanya di Alkitab Yesus dikatakan dia mengaku Tuhan. Sebenarnya di Alkitab itu banyak Yesus ayat. Ini siapa yang bicara? Ini siapa yang bicara? Siapa yang bicara ini? Saya nih host, Oh, siapa? Tahu lu? Oh, maaf, so tahu lo. Bukan giliran Anda, ini giliran Muslim nanti ya. Oh ya silakan. Silakan dari Muslim. Silakan. Mana Pi? Mau duluan Pi? Alfi masih nyari data Bang. Bang Oke, Uji, tadi dia bilang tentang apa? Ya udah. Sip. Oke, dia bilang kan inilah anak yang kukasihi dan jika anaklah aku berkenan. Di situ menggunakan kata anak tunggal ya. Nah, di dalam Ibrani 11:17, di situ mengatakan bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak. Berarti yang Ishak juga Tuhan dong. Misalkan standarnya seperti itu. Ya. Ishak pun dikorbankan di dalam Ibrani 11:17. Itu mengatakan anak tunggal juga yang dikasihi. Ya, makanya standarnya apa gitu? Standar yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu standarnya apa? Misalnya standar di Matius 3 nomor 17. Nah, berarti di dalam Ibrani 11 nomor 17 itu mengatakan Ishak juga adalah Tuhan. Nah, ayo semuanya kebalikan lagi. Mengatakan di situ kan anak tunggal. Nah, berarti di situ anak tunggal juga Ishak pun itu adalah anak tunggal yang dikorbankan. Apakah di situ disebutkan Ishak itu adalah Tuhan? Pasti mereka kalian pun mengatakan pasti tidak. Ishak itu bukan Tuhan. Nah, tapi kan itu standarnya tadi yang diberikan Yesus itu Tuhan kan Matius 3 nomor 17 gitu. Nah, standarnya ya kasih yang benar lah standarnya. Lanjut lagi Pi, Jadi aku mau membahas tentang Ya, maaf. Oke, silakan. Waktu habis 16.3 ya. Mohon dimaaf. Silakan dari Kristen menanggapi. Lanjut, sok tahu lu. Host, jadi begini, tadi kan ada yang menanyakan di mana di Alkitab ditulis bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang tidak mengatakan secara letterlex,
Seperti itu. Tetapi dari ajaran-ajarannya, dari pertanyaan-pertanyaan muridnya, seperti Thomas tuh kan bertanya ada tuh bahwa dia adalah Tuhan tuh. Ayatnya di Yohanes 28 di Yohanes 28 Yohanes 20 pasal 28. Pasal 20 ayat 28. Thomas menjawab, maksudnya ini Thomas menjawab Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu salah satu ayatnya. Masih banyak ada lagi ayat-ayat yang lain mengatakan Tuhan Yesus, dia berkata bahwa dirinya Tuhan. Jadi yang mempertuhankan Tuhan Yesus itu bukan orang Kristen. Memang dia Tuhan dari sononya gitu. Sejak lahir sudah malaikat beritakan dia Tuhan. Sejak dia dibaptis di Sungai Yordan, bahkan dia sekarang mati bangkit dan naik ke surga. Nah itu dia memang Tuhan itu. Udah banyak ayat-ayatnya sebenarnya. Begitu bro, saya mau jawab siapa tadi yang nanya ketuhanan, yang pertanyaan yang klasik, yang pertanyaan itu pertanyaannya saya dengar di YouTube pertama nanya itu naik itu tuh, siapa naik itu tuh. Pertanyaan yang zaman dahulu kala masih dipertanyakan lagi. Udah dijawab sama orang Kristen bolak-balik sampai saat ini masih dipertanyakan. Bagaimana itu ceritanya? Oke, silakan. Ya, ada 1 menit, silakan. Ini giliran Islam, Oke. Kak. Apa Bang Nalar? Ini giliran Islam yang ngomong. Silakan. Masih ada 1 menit buat Kristen. Ada yang mau nambah? Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak ayat-ayat di Alkitab itu memang Tuhan Yesus itu memang Tuhan, bukan kita orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan, begitu bro. Jadi yang Tuhan Yesus itu juga sekarang sudah ada di surga yang kita sembah, begitu. Dengan roh dan kebenaran. Jadi kita seperti itu. Ya, waktu sudah habis. Selesai. Silakan. Sekarang silakan dari pihak Islam menanggapi. Silakan. Giliran Nalar ya. Waktu Jadi begini. 3 menit dari sekarang, 59 saya tutup. Silakan. Oke, Nalar. Jadi begini. Abang mengatakan bahwa Yesus itu misalnya ya adalah utusan, seakan-akan dia adalah Allah. Siapa yang percaya Yesus itu dia itu adalah Allah. Siapa sih yang tidak percaya Yesus? Kami umat Islam juga mempercayai Yesus, tetapi dalam konteks utusan, bukan dalam konteks ketuhanan dia. Ya, kenapa Yesus juga sempat berkata begini? Ya, apa namanya? Yesus pernah mengatakan bahwa Udah Bang Nalar. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseteru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dengan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Jadi abangku, ya, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu bukan umat Islam, tapi orang Kristen. Karena ditegaskan di dalam Bible itu, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang menyalurkan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi kalian ini berbahaya. Jangan sebut-sebut Yesus adalah Tuhan, kalian pasti masuk neraka. Karena kalian ini mengikuti ajaran-ajaran gereja, bukan ajaran Yesus. Seperti itu. Nah, ya ada teman lagi yang mau saya lanjut lagi ya. Jadi begini, kalau Anda mau mencari
perkataan bahwa Tuhan mengangkat Yesus, nggak akan ketemu, Bang. Kalau Tuhan itu mengangkat Yesus menjadi Allah, nggak akan ketemu. Justru Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang satu. Jadi Bang, kalau mau cari itu seharusnya Anda nyembah Musa. Karena di Keluaran 7 ayat 1, Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Itu namanya Musa dideklarasikan untuk Tuhannya bagi kaum Fir'aun. Tetapi Yesus hanya kepada domba-domba yang hilang di Bani Israel. Matius 15. Jadi harus paham itu, hati-hati. Yang ngomong-ngomong bilang Tuhan-Tuhan itu hati-hati. Di akhir nanti kalian akan Habis, selesai. Silakan dari pihak Kristen menanggapi. Lanjut. 62 saya stop. 02 saya stop. Lanjut. Oke. Itu yang dibacakan tadi itu pengajaran sesat ya, sama dengan agama lain gitulah. Itu pengajaran untuk orang yang sesat. Gitu loh. Kita harus lihat konsep di atas dulu. Jadi kalau kalian menyamakan Isa itu adalah Yesus, kayak yang siapa tadi yang bilang itu, Bro Nalar ini. Siapa saksinya Yesus? Siapa saksinya Isa? Apakah ada di ayatmu ada saksinya si Isa? Itu nanti jelaskan. Dan kedua, apakah kalian percaya bahwa Isa itu mati di kayu salib? Yang ketiga, Isa lahir di mana? Itu kita harus lihat ceritanya dulu, biar bisa kita bedakan. Gitu ya, lanjut aja. So tau lu. Kau lanjutlah dulu. Jadi itu ajaran sesat yang dibilang itu tadi. Ya. Ya, oke. Jadi begini loh. Yesus itu benar Tuhan karena kata-katanya juga pernah berkata, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya dia Tuhan. Kalau manusia masih mengaku keturunan Adam dan Hawa, tidak bakal ada yang naik ke surga, yang datang ke surga itu kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan datangnya, misinya ke surga itu, ke dunia itu kan untuk menyelamatkan manusia dari dosa warisan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Makanya dia turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Begitu bro. Jadi begini aja lah. Coba saya tanya dulu kan. Kalau di kami kan, orang yang berasal dari surga datang ke dunia dan kembali ke surga itu Tuhan Yesus. Nah, jadi kami yang nggak tahu surga, berarti kalau mau ke surga harus ikut Tuhan Yesus karena dia datang dari surga, turun ke dunia dan naik ke surga lagi. Kalau mau ke surga, ikut orang yang nggak pernah ke surga, yang nggak tahu nyasar kemana. Begitu aja singkatnya dah kalau begitu. Udah? Sudah, Oke, silakan. waktu habis ya. Baik. Sebelum kita lanjut ya, saya ingatkan untuk yang di bawah tolong dibantu tap-tap layar ya supaya room ini kuat ya. Dibantu tap-tap untuk yang bawah. Kemudian untuk yang baru datang saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Saudara Abdul Rahim dan Saudara Man. Oke, sekarang kembali yang menanggapi dari pihak Muslim. Oke. Sekarang 17.02. Baik, sedikit boleh? Sedikit boleh dari Alfi? Saya stop nanti 17.05. Silakan dari Nanti pihak Muslim. kasih dikit ya nanti. Satu Iya, menit nanti ya. kasih dikit. Ya, lanjut. Ya, Alfi 1 menit aja kok. Tadi karena Bang Sotau membahas soal dosa waris ya, hati-hati Bang. Sebenarnya risalah dari Sang Pencipta langit dan bumi yang ada di dalam perjanjian lama itu tidak ada menceritakan sedikit pun tentang dosa waris. Risalah dari nanti aja hasil dibahas ya. Nanti dibahas. Itu Anda bertanya aja nanti ya. Sekarang kita rapikan dulu waktu ya. Baik, nggak acak-acak. Nanti aja. Nanti Anda saya kasih waktu. Alfi mau bantah, Sekarang bukan bertanya, Pak. silakan pihak Muslim dulu. 3 menit dari sekarang. 06 Ini saya stop. Alfi. Silakan. Ini Alfi Pak Muslim. Oh iya. Oke, Ini Alfi lanjut. Muslim. 13.06. Ya, jadi kalau dikatakan terkait dosa waris ya,
apa yang tertuang di dalam perjanjian lama itu tidak ada sedikit pun menceritakan tentang dosa waris. Bisa dilihat Bang Sok tahu di dalam Yeskiel 18 nomor 20, Ulangan 24 nomor 16, lalu ada di Yeremia 31 nomor 29 dan 30, lalu di 2 Tawarik 25 nomor 4. Di sana itu dikatakan adanya tanggung jawab secara individu atas segala perbuatan setiap manusia. Tidak ada yang dinamakan dosa waris, Pak. Apa yang dilakukan oleh orang itu tanggung jawabnya kepada keturunan, tidak ada. Melainkan apa yang tertuang dalam Tawarik 18 nomor 20. Sebentar, saya bukakan. Yeskiel, mana ini Yeskiel 18:20 ya. Dikatakan di sini, orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya tuh. Oke, cukup dulu dari Alfi, Bang Ojek, silakan. Oke, saya lanjut. Bang Alar bentar ya, 1 menit ya. Makanya standar dari pihak Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu ada Tuhan itu apa standarnya, ya kan? Nah, misalkan Yesus itu bangkit, nah, banyak yang bangkit dari kematian. Lazarus bangkit. Oke, terus yang diangkat, ada lagi yang diangkat ke surga atau ke langit. Nah, itu Henok pun diangkat. Sampai sekarang pun Henok tidak tahu. Itu narasinya itu telah diangkat. Makanya standarnya apa? Di dalam Bilangan 12 nomor 6 itu menyatakan Tuhan telah menyatakan diri. Dan di mana Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu di mana? Itu soalnya di dalam Bilangan 12 nomor 6 itu Tuhan menyatakan diri. Nah, Yesus itu menyatakan diri sebagai Tuhan itu di mana? Misalkan Yesus itu Tuhan. Oke, gitu aja tuh. Lanjut. Bang Nalar. Oke. Oh, oke. Ini Jadi begini. ini kita putar-putar ya. Ini kita putar-putar. Sebentar. Masih ada 1 menit buat Muslim, silakan. Oh iya kah? Sorry. Alhamdulillah si Belsu ini udah mulai sadar bahwa tentang pengajaran sesat yang dikatakan Yesus itu di Matius 7 tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukanlah kami menubuat demi namamu, garis bawahi. Yang menubuat demi nama Yesus adalah orang Kristen. Yang mengusir setan demi namamu adalah orang Kristen. Dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Oke, waktu selesai, habis. Itu adalah Silakan orang dari Kristen. pihak Kristen. Bukan 3 menit dipersilakan. 09 Oke. saya stop. Lanjut. Coba buka dulu Alfi ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini harus dikasih paham dulu ini. Soalnya dia nggak baca sambungannya gitu loh. Coba dibuka dulu Alfi. Matius Ini nanti 7 ayat kalau 21. waktunya nggak saya potong, nanti saya pula disalahkan ini. Makanya saya bilang kalau Anda bisa buka sendiri, baca sendiri, lebih hemat waktu Nggak nih. bisa. Ya udah saya jawab dulu kalau begitu. Waktu berjalan, Anda rugi sendiri. Jadi nanti. begini loh, itu kan pengajaran. Pengajaran Tuhan Yesus benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus gitu. Kalau ada orang Kristen mengaku-ngaku Kristen, mengusir bisa mengusir ini, mengusir itu, tapi kelakuannya bertentangan dengan ajaran Kristus, ya jelas nggak masuk kerajaan dia. Banyak yang mengaku Kristen, misalnya dia melanggar perintah Tuhan Yesus, misalnya membunuh, mencuri, berzina, dan berbuat dosa. Jadi agama itu jadi imannya itu sebagai kedok doang itu. Ya jelas itu masuk yang nggak diterima oleh Tuhan Yesus lah. Tetapi kalau dia minta ampun dan bertobat, nah itu dia kembali lagi bisa diterima lagi. Intinya kan seperti itu. Jadi bukan orang Kristen itu dosa mudah ditebus lalu kita seenaknya saja berbuat dosa. Bukan begitu juga pemikirannya kali bro. Jadi orang Kristen yang benar itu kalau dia ditebus berarti dia hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan. Begitu, sesuai dengan ajaran-ajarannya. Jadi jangan dibalik, mentang-mentang
Di Alkitab dikatakan kata Tuhan Yesus, dia penembus dosa kita, ikut Tuhan Yesus, lalu kita sembarangan. Itu bukan mengikuti, itu namanya kedok doang. Nggak kita bantah yang begitu-begitu, itu benar semua. Yang namanya manusia itu kan seperti itu. Kebanyakan kedok doang. Entah, pura kadang-kadang yang dipergunakan untuk Oke, kepentingannya jadi dia. boleh nggak dijawab dulu? Segala macam bisa saja. Waktu habis 17.00. Untuk pertanyaan itu tadi, yang ayat tadi Bentar. itu. Sekarang Pertanyaanku dulu, boleh nggak dijawab? Sekarang waktunya Muslim menanggapi. Silakan dari Ya, Muslim. dijawab dulu pertanyaanku tadi ya. 012 Siapa istrinya Isa? saya Di mana Isa 012 saya dilahirkan? stop. Itu dijawab dulu. Silakan dari Muslim menanggapi. Lanjut. Oke, jawab dulu ya tadi tuh. Oke, Tapi jadi begini. Bang Nalar, Iya ya. silakan buat. Jadi begini. Nanti sepotong saja saya. Jadi begini, tadi kenapa saya mengangkat di Matius 7 bahwa bukan setiap yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan akan itu, karena mengatakan bahwa tadi saya mendengar bahwa siapa yang percaya Yesus pasti masuk surga. Aku dengar tadi gitu, pasti diselamatkan gitu. Nah, kenapa saya ambil gitu? Seakan-akan Yesus ini lebih daripada segalanya. Padahal namanya Kristen ini akan masuk surga, ternyata enggak dijamin, karena di Matius 7 tadi itu saya katakan seperti itu. Makanya saya angkat itu. Kemudian kalau kalian mau berkeku keras bahwa Yesus adalah Tuhan, otomatis omongan Yesus itu tidak akan ambigu. Ya, kalau memang kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, justru Yesus di Yohanes 5 kan kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan menghakimiku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya yang diutus dan mengutus itu tidak sama. Jadi nggak bisa diperkosa Yesus ini untuk menjadi Tuhan. Bahasa-bahasanya itu jangan diperkosa bahwa Dia adalah Tuhan. Mau cari di delik-delik dalil-dalil yang untuk menguatkan argumen kalian itu enggak, malah lucu amat sih gitu. Jujur aja bahwa mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada dalilnya bahwa Tuhan, ya fix bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Tandanya dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan bahwa Allah tidak mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak akan mungkin umat Islam itu menyembah Allah. Karena ada Taha ayat 14 bahwa sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Akhirnya kami sholat, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Kristen. Jadi Kristen sudah nggak ada, Yesus nggak mengaku Tuhan, kemudian nggak ada dalilnya ibadah hari Minggu, kalian sholat hari Minggu, kalian beribadah hari Minggu, kayak nyambung gitu loh. Lanjut teman yang lain. Oke. Masih ada 1 menit. Silakan, ada yang menambahkan. Tadi ya ada mau tanya, dan di mana kan Nabi Isa dilahirkan ya kan. Oke. Di dalam tafsir itu ada di ranah atau di Bethlehem, itu ada tafsir di Ibnu Katsir. Ya. Itu sudah jawab. Ada pertanyaan, di manakah Yesus itu pernah dilahirkan di kandang domba ya? Sayang waktunya habis Bang ya. Waktunya habis. Kita hargai waktu. Oke. Oke, host. Silakan Saya mau jawab dari pihak Kristen. 3 menit dari sekarang. 15 saya stop. Lanjut. Ya, jadi begini Nalar. Apa yang kamu narasikan, yang kamu baca di Alkitab, ditulis di ayat-ayat Alkitab, itu benar semua. Udah saya katakan tadi. Itu bagi yang berkedok dia ngaku Kristen tapi kelakuannya bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu udah clear ya. Tetapi kalau dia minta ampun dan bertobat, dia ada jaminannya masuk surga, kan begitu. Tuhan Yesus bukan ikutlah aku kamu masuk surga walaupun kamu berbuat itu bertentangan dengan ajaranku. Dia nggak ngomong seperti itu. Jadi memang ada jaminan Tuhan Yesus itu memang jalan ke Tuhan Yesus masuk surga. Berarti kalau percaya kepada Tuhan Yesus berarti ikut ajaran Tuhan Yesus. Ikut aturannya loh, ikut aturan Tuhan Yesus gitu loh.
Jadi jangan berbuat dosa, itu intinya. Tapi kalau berbuat dosa, minta ampun, bertobat, jangan berbuat lagi, itu pasti masuk surga, diampuni sama dia. Nah, pemikiran kamu nalar, jangan asumsi kamu itu jangan dipaksakan kepada asumsi orang kita gitu loh. Urusan kamu nggak mengakui Yesus itu Tuhan, itu urusanmu. Kami juga malah nggak tahu, karena setelah Alkitab selesai dari kitab Kejadian dan Wahyu itu nggak ada lagi nabi yang lain gitu loh. Penutup itu Tuhan Yesus. Jadi kami juga nggak tahu, itu urusannya kamu. Kamu mau bilang Yesus Tuhan, mau Yesus manusia biasa, itu urusannya kamu, nggak ada hubungannya dengan kita. Kita mah santai-santai saja. Yang penting kita ikut Tuhan Yesus, masuk surga aja, gitu aja. Begitu. Nah, di luar itu, setelah kitab Wahyu ditutup Wahyu itu, ya kita nggak lagi mengenal nabi-nabi selain Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus itu, bahkan ditulis di Alkitab, ada nabi-nabi palsu, begitu. Seperti itu. Jadi pemikiran kamu, asumsi kamu jangan dipaksakan ke asumsi kita. Begitu juga saya, begitu kita juga. Nggak bisa kita memaksakan, oh kamu harus ikut Tuhan Yesus, harus bilang Tuhan Yesus itu, kalau enggak kamu begini begitu, itu urusannya kamu. Bilang manusia, kamu bilang apa? Yesus, ya itu urusannya kamu. Habis. Waktu habis. Boleh ya? Jadi Nanti sebelum tanggapi ya. dilanjut, nanti sebelum dilanjut saya kasih tanggapan dulu dengan Sotaulo ya. Anda perbaiki dulu mic Anda, suara Anda banyak tenggelam gitu ya. Banyak yang tidak terdengar. Jadi Boleh perbaiki ditanggapi ya? dulu. Boleh ditanggapi sedikit ya? Silakan tanggapi host. Aku oleh turun dulu ya, host. Muslim. 2-3 menit dari sekarang dihitung dari 17.15. 17.18 saya stop. Lanjut. Sudah ya? Ya, yang mau turun nggak apa-apa. Ya, ini umat Islam kan? Nalar. Jadi berbicara, aduh kemana dia? Oh, oke, Alfi lanjut ya. Jadi berbicara mengenai pengampunan dosa ya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 20 butir ke-23 dikatakan di sini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap diampuni. Jadi pengampunan dosa di dalam Yohanes ini tidak sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Semua orang bisa mengampuni dosa. Lalu kalau dikatakan jalan keselamatan ya, kita bisa lihat di dalam Matius 5 nomor 22 dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir haruslah dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sekarang ini tulisan merah, perkataan dari Yesus itu sendiri. Barang siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam kamus besar bahasa Indonesia, jahil itu artinya bodoh. Wah, hilang semua nih Bang Indra patternnya. Ya, apa boleh buat. Karena gimana ya, jadi kita sama-sama mungkin pemirsa di bawah juga bisa menilai dan menyimak bahwa disinilah seninya kita berdebat di TikTok ya. Kalau Muslim cukup bertanggung jawab, bernarasi dengan menggunakan dalil. Sedangkan mereka narasi mereka tanpa memakai dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kelihatan betul sekali perbedaannya, apa boleh buat gitu ya. Jadi kita bukan mencari kalah dan menang, kita sama-sama bisa menilai siapa sebetulnya yang wajar disebut diskuser. Ya. Mana debater yang betul-betul debater dan mana yang hanya sebagai asumsir. Udah bisa Betul kita sekali nilai itu, Bang. sama-sama. Bang Amin. Ya. Jadi begini Bang Amin, saya selesaikan tadi, saya jawab pertanyaan si yang kabur tadi, yang lari. Dia mengangkat, dia kan dinyatakan ajaran sesat. Justru itu yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah ajaran sesat. Jadi dia katakan seakan-akan iya, dia sadar, katanya dia bilang begini, itu pengajaran sesat. Di Kristen juga kita tidak bisa pungkir memang ada kayak gitu. Ya memang siapapun umat Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhan,
itu memang sesat. Karena di Matius itu mengatakan siapa yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia akan melakukan kehendak Bapa di surga. Dia akan masuk neraka, maksud seperti itu, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, dia harus sadar seperti itu, bahwa Yesus itu melarang menyebut kayak gitu. Ya. Kemudian dia mengatakan juga terakhir, terus dia mengatakan kayak begini. Seakan-akan Yesus itu adalah penutup, katanya, penutup para nabi, dialah yang menutup para kitab. Yang lucunya, kematian Yesus itu belum final, masih muncul Paulus dengan surat-suratnya yang begitu banyak, yang 14 surat itu setelah kematian Yesus yang di kayu salib. Jadi apa yang diterapkan oleh Yesus itu setelah itu? Kan ada Paulus lagi. Paulus lah yang landasan umat Kristen sekarang mengimani Paulus, bukan Yesus. Begitu, Bang. Justru lucu dia. Justru surat Paulus kebanyakan di Perjanjian Baru itu. Ribuan itu ayat, berapa ayat yang di dalam Bibelnya itu. Sampai Paulus nulis surat bukan firman Yesus. Roma, Korintus kan, Galatia, Efesus, Filipi, dan seterusnya itu kan hampir semua yang diimani oleh ajaran-ajaran Paulus, surat-surat Paulus yang dipenjara pada saat itu. Jadi dia katakan Yesus itu adalah orang penutup para nabi, katanya. Dia katakan dia yang menyempurnakan. Wah, sudah salah itu, salah besar itu. Justru Paulus lah yang merubah semua ajaran Yesus itu setelah Yesus. Itulah terakhir kita diskusi. Mungkin beliau pada kabur tadi, makanya kalau datang naik itu diskusi, siapkan dalil, bukan asumsi. Terima kasih, Bang. Saya pamit dulu, Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Artinya mereka mundur teratur. Dengan teratur itu bukan apa-apa. Mereka sudah kebingungan, kehilangan bahan, apalagi yang mau diutarakan. Ya, semua bisa ditampik dengan telak gitu loh. Jadi kebingungan. Bang Hos, aku pamit dulu, Bang Hos, ya. Oke. Ya, teman-teman yang lain, terima kasih atas kesempatannya dalam forum ini. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya, entah kapan lagi ya. Kita diskusi. Amin. Ya, Siapa dulu yang baru hadir? Assalamualaikum Ustaz Nafi. Ustaz Assalamualaikum semuanya, guru-guru yang luar biasa. Lanjut. Aku lagi standby lihat-lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum bintang bagus. Ustaz Bagus. Tadi itu menarik tadi. Iya tadi menarik tuh, mau gue bantu dikit terakhir tadi itu, bahwa mengatakan bahwa dia nabi terakhir. Bahkan Yesus pun menjanjikan sang penghibur. Itu berarti ada nabi lagi setelah dia di dalam Yohanes 16 itu. Itu satu perikop bahwa misalkan aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Itulah sang penghibur. Ya. Nah itu yang dimaksud siapa? Nggak mungkin Roh Kudus. Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Ustadz Hanafi diralat lagi ya. Ralat lagi ucapannya tadi. Saya agak risih gitu mendengar guru-guruku sekalian. Terbalik itu Pak Ustadz. Enggak. Justru tahu nggak, dulu sahabat tuh pernah mengatakan banyak hal lah. Sebetulnya ada beberapa karakter yang memang kita harus luruskan. Kan nggak mungkin tukang beca pakai sorban. Iya, kalau kiai mah pakai sorban, pakai kopiah, terus dia tirakat cuma di masjid doang. Masa ya tukang beca sapam suruh pakai sorban? Mau ngapain gitu loh? Saya harus ngebahas begituan nih, saya aneh gitu loh. Harusnya bagus, Alfi bagian itu. Alamin gitu loh. M3 itu official ini yang udah luar biasa, udah lama di sini. Beda. Harus menempatkan di posisinya, sadar diri gitu. Emang harus begitu. Karena kalau nggak gitu kita nggak cinta. Gitu. Nah, beda jurusan. Ya iyalah, artinya kan kita memang harus apalagi masih ada ketinggalan. Apa ketinggalan sendal ini, Belsio? Enggak bro, aduh. Oke. Aku tadi boleh ya? Aku tadi beli nasi goreng. Ya? Nah, waduh parah. Tadi beli nasi goreng, serius. Aku nggak tahu kalau aku turun tadi. Kelaparan. Ya, nggak apa-apa. Kelaparan. Oke. Udah ya, nggak usah, Belsio nggak usah pakai timer juga ya. Kau tadi udah belanja gitu kan, aku nggak ada duit, terpaksa jam timerku jual dulu buat beli makanan ini. Jadi nggak usah pakai timer. Kelaparan dari tadi. Lanjut bro, lanjut. Oke, gue mau nanya. Nanti lu nanya ya, gue mau nanya nih. Oke. Tapi dijawab dengan dalil ya. Iya. Gimana? Oke, di dalam Lukas 24 nomor 14 sampai 46 itu di mana dinyatakan bahwa
telah sudah tertulis ya di dalam 46-nya. Yang tertulis semua tentang aku, di mana yang tertulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara mati pada hari ketiga. Itu tertulis di mana? Mental itu. Di mana tertulis apa tadi? Ya, itu pernyataan Yesus mengatakan harus digenapi semua tentang aku, sebab ada tertulis demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Itu tertulis di mana? Di dalam perjanjian lama. Aduh. Coba Lukas 24 nomor 44 sampai 46 itu tertulis di mana? Lukas Nggak ada berarti. Coba buka Alfi. Selfie masih ada? Iya. Enggak, aku nggak bisa. Besarin layar Alfi. Besarin layar Alfi. Selfie ini bro ini, CS ini. Alfi udah pernah nanya ini sama beliau Bang Oji. Mental. Jadi jujur aja lah Belsiu, kalau anda bernarasi ini benar-benar jujur aja, Anda tidak siap dalil gitu aja, jadi nggak capek kita. Bukan nggak siap dalil. Nanti aku menyimpulkan sendiri, tapi aku nggak tahu ayatnya di mana gitu loh. Sama Jadi aja, mending itu dibuka. berarti kan sama aja itu Belsiu, artinya sama aja. Gini. Naruto. Ini si Alfi sebelum Alfi ngomong, Belsiu buat tambahan Alfi. Buat Belsiu tambahan, Belsiu kalau lain kali ingin berdiskusi secara akademis, itu siapkan senjatanya kalau orang bertempur. Karena kalau bertempur tidak siap senjata, kasihan gitu loh Belsiu. Cuman itu aja. Udah lanjut. Gitu. Gak usah kau nasihatin nenek. Ya. Lanjut. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47. Dan lagi dalam namanya berita, turunkan dulu. Halo? Halo? Ayo, di mana tuh guys? Aku kedengaran kah? Enggak kedengaran. Aku jadi segan ini, Bang Ustadz Hanafi naik, aku turun nanti dibilangnya apa lagi, aku mau mandi Ustadz, boleh Ustadz mandi? Mandi aja kalau ngurusin kayak gini mah nggak perlu ini, cukup satu juga nggak ada masalah, kayak beginian doang. Cangkrik doang. Nanti dibilang ada apa ini, aku naik Al-Amin turun, nah takut. Turun aja Amin. Gak usah baper, kalau mau turun aja bos. Ya, aku mandi dulu ya, abang-abangku sekalian, guru-guruku semua. Pak Indra. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya maklum, pakai ilmu. Iya, Pak Indra. Ya. Ayo Black, gimana Black? Ya, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun lagi di jalan, lagi nungguin. Lanjut. Ini yang makan gak nawarin sih.